Banyak orang menisbatkan tentang kerusakan, pengeboman itu kepada Islam. Apakah benar yang demikian dari Islam? Ya jelas kalau orang yang akalnya waras sesuai dengan fitrah, ya nggak benar. Masa pengeboman, kerusakan dinisbatkan kepada Islam? Islam berlepas diri, nggak mungkin Islam mengajarkan demikian. Meskipun di antara pelakunya adalah orang Islam, tapi itu nggak benar. Karena apa? Merusak itu bukan dari agama Islam. Allah akan menyebutkan dalam Al-Quran, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiyah. Jangan kalian merusak di muka bumi sesudah baiknya. Ini harus perhatikan. Saya akan jelaskan sedikit yang berkaitan dengan ini. Tolong perhatikan. Yang ikhwan dan akhwat tolong perhatikan. Jadi tentang masalah pengeboman yang beberapa hari yang lalu terjadi di Jakarta, atau pengerusakan atau yang lainnya, ini Islam nggak pernah mengajarkan. Bukan dari Islam. Islam nggak pernah mengajarkan demikian. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Nabi ini rahmat bagi kaum muslimin, rahmat bagi orang kafir, rahmat bagi binatang, rahmat bagi pepohonan, rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad SAW rahmat. Nabi mengatakan, ana rahmatun muhda, aku sudah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Nabi juga mengatakan, ana nabiyur rahmah, aku nabi rahmat. Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh ada kekejaman, nggak boleh ada kezaliman, nggak boleh ada pengerusakan, dan nggak boleh ada pembunuhan. Pembunuhan ada ketika terjadi qisas atau peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan kafirin di medan perang. Tapi membunuh orang dengan pisau, dengan racun, dengan dinamit, dengan bom atau dengan mobil, ini dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Bahkan membunuh seorang mukmin itu hukumannya berat. Antum lihat di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 93. Allah berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'ada lahu 'adzaban 'azima." Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazau jahannam, maka balasan neraka jahannam. Yang pertama jahannam, khalidan fiha, kekal dalam sana. Wa ghadiba Allahu alaihi, Allah murka kepadanya. Yang ketiga, wa la'anahu, Allah laknat dia, wa adalu adzaban azima, Allah berikan azab yang pedih. Surah An-Nisa ayat 93. Jadi barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahannam, kekal di dalamnya. Yang kedua. Yang ketiga, Allah murka kepadanya. Yang keempat, Allah laknat. Yang kelima, Allah sediakan azab yang pedih. Makanya orang yang membunuh orang lain hukumannya berat. Di dunia berat, dihukum bunuh, qisas, kemudian juga di alam barzakh, dan nanti di hari kiamat. Makanya hukuman antara manusia dengan manusia yang pertama kali dihisab masalah darah. Hubungan antara manusia dengan Allah pertama kali masalah salat. Kata Nabi, awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Yang pertama kali dihukum di antara manusia masalah darah. Sampai nanti ada orang yang pernah dibunuh mengatakan di hari kiamat dalam keadaan kepalanya penuh dengan darah, dipegang oleh yang membunuh itu. Ya Allah, kata dia, tanyakan ya Allah kepada orang itu. Tanyakan kepada dia, kenapa saya dibunuh ya Allah? Dengan sebab apa saya dibunuh? Itu berat bagi orang itu, akan disiksa dengan berat di dalam neraka. Makanya dunia ini seisinya hancur itu lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Kata Nabi SAW, la zawalu dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia dan seisinya lebih ringan dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Hadis ini sahih dari Imam Nasai dan yang lainnya. Gak boleh ada terbunuh seorang muslim, gak boleh. Orang membawa senjata tunjukkan orang muslim diancam, gak boleh, hukumnya haram.
mengangkat senjata kepada orang muslim, saya bunuh kamu, hukumnya haram dalam Islam. Mengangkat senjata tidak termasuk dari umat Nabi Muhammad. Laisa minna man hamala sila, tidak termasuk golongan kami orang yang mengangkat senjata kepada kami, kepada sama muslim. Enggak boleh. Bahkan orang bawa senjatanya pisau itu harus masukkan ke sarungnya. Enggak boleh tunjukkan kepada seorang muslim, enggak boleh. Itu perhatikan. Atau kita mau menyembelih binatang, enggak boleh juga kita tunjukkan pisaunya. Disembunyikan, kita ambil baru kita potong dengan cara yang baik. Fahsinu dzibha. Ini ajaran Islam. Jadi enggak ada Islam tuh membolehkan untuk ngebom, membunuh, merusak. Enggak, bukan dari Islam itu. Meskipun ada orang-orang yang melakukan, bukan dari Islam. Islam berlepas diri. Yang melakukan demikian, penghalaan darah kaum muslimin dilakukan oleh dua golongan yang sesat dan menyesatkan. Penghalaan darah kaum muslimin dan kehormatan mereka dan harta mereka dihalalkan oleh dua golongan yang sesat. Yang nanti diikuti oleh golongan yang pertama adalah Khawarij, yang kedua Syiah. Ini dua golongan yang sesat dan menyesatkan. Yang sepanjang sejarah selalu membunuh darah kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin dan mengambil harta kaum muslimin. Syiah dan yang kedua adalah Khawarij. Yang Nabi menyuruh untuk membunuh Khawarij. Ini ahlul bid'ah dua-duanya, sesat dan menyesatkan. Jadi kalau dinisbat kepada Islam seperti pengeboman, pengerusakan, nggak boleh. Hatta membunuh orang kafir nggak boleh. Orang kafir tetangga kita, teman kerja kita, atau orang yang datang dia turis asing umpamanya, dijamin oleh pemerintah tentang keamanannya, dibunuh nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih Imam Bukhari, "Man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman." Barang siapa membunuh seorang kafir mu'ahad, mu'ahad yang punya perjanjian dengan negara Islam, dia bunuh orang kafir ini, maka orang yang membunuhnya, orang muslim membunuhnya, tidak akan mencium aroma sorga. Sedangkan aroma sorga tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ini sahih. Dan riwayat yang lain, dalam riwayat Nasai disebutkan, man qatala dhimmiyan, barang siapa membunuh seorang kafir dhimmi. Jadi hukumannya berat. Membunuh seorang muslim berat. Bahkan Nabi pernah melewati Ka'bah. Wahai Ka'bah, engkau baik dan aromamu juga baik, karena Ka'bah itu wangi. Dan engkau mulia, tapi ingat, darah seorang muslim lebih mulia dari engkau Ka'bah. Nabi mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ka'bah itu mulia, tapi darah seorang muslim lebih mulia dari Ka'bah yang mulia. Enggak boleh dibunuh, enggak boleh tumpahkan darah. Jadi Islam mengharamkan membunuh, menumpahkan darah kaum muslimin, hukumnya haram dalam Islam. Atau orang kafir, kecuali dalam peperangan antara kaum muslimin dengan kafirin di medan perang. Ini perhatikan yang seperti ini, sebab ini sudah fitnah disebabkan kepada Islam. Bahkan tuduhannya kepada Islam itu teroris. Enggak benar. Enggak benar. Mesti yang memulai kerusakan itu di muka bumi siapa? Itulah yang dikatakan teroris. Bukan Islam. Islam enggak pernah melakukan demikian.